dia akan meluas, infeksinya akan meluas kemana-mana, lalu dia akan permanen, tidak bisa diobati, tidak bisa disembuhkan. Nah, bakteri yang kita hirup masuk ke dalam badan kita, masuk ke dalam saluran napas, itu akan langsung hinggap di bagian yang rusak. Meskipun dia stop rokok di saat itu, tapi kerusakan jalan terus. Ibu-ibu nggak pernah merokok, tapi suaminya merokok kuat, rokok berat, istrinya yang kena kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pasukan sehat paru. Talkshow kesehatan kali ini bertema kenali bahaya dan efek samping merokok bersama narasumber kita Dr. Jaswin Dilon, spesialis paru FAPSR. Apa kabar dokter? Kabar baik Mbak Intan. Tema kita kali ini kan kenali bahaya dan efek samping merokok ya dok ya. Nah, kenapa sih itu bahayanya itu, memang ada kandungan zat apa nih dok di dalam rokok dok? Iya. Jadi rokok itu memang suatu barang yang kontroversial ya. Jadi satu sisi orang senang merokok karena ada efek adiksinya, ada efek menenangkannya mungkin untuk beberapa orang, atau juga untuk ada efek sosial ya. Jadi ada juga perokok yang yang dimana ketika berkumpul senangnya sambil merokok. Nah itu jadi ada mungkin akan membuat suatu bonding apa gimana ya. Jadi ada berbagai macam efek positif yang orang rasakan dari rokok gitu ya, sehingga tidak bisa benar-benar orang hilangkan rokok itu, tidak bisa dia benar-benar stop rokok gitu ya. Padahal sebenarnya rokok itu isinya, bahan dari rokok itu memang banyak zat-zat yang ternyata berbahaya, yang mana sebenarnya jumlahnya dari masing-masing zat berbahaya itu tidak kadarnya itu tidak signifikan sebenarnya. Jadi sedikit lah gitu ya, tidak tinggi sampai ketika seseorang itu merokok sekali langsung membuat keracunan dan menimbulkan masalah ya. Nah, justru karena itu bahayanya justru di situ, dari kadarnya yang kecil itu, yang mana orang merasanya itu aman. Oh aman kok saya merokok, udah berapa lama saya merokok, aman-aman aja, karena dari kadar yang kecil itu. Padahal ketika dia merokok jangka lama dengan jumlah yang semakin lama semakin banyak, karena ada efek adiksinya juga, kadar yang tadinya sedikit itu akan menumpuk, lama-kelamaan akan menumpuk di dalam darah, dalam pembuluh darah akan menumpuk, dan itu yang akan menyebabkan masalah di kemudian hari gitu. Jadi satu bahayanya justru di kadarnya yang sedikit itu, padahal isinya memang zat berbahaya semua. Nah, dari segala macam zat-zat kimia tersebut, menurut data dari Kemenkes, di dalam sebatang rokok itu terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia, 4.000 zat berbahaya. Nah, dan 43 zat penyebab kanker yang karsinogenik. Ya, makanya kita juga pernah dengar ya bahwa memang faktor risiko utama seseorang terkena kanker paru memang dari riwayat merokoknya. Semakin sering dia merokok, semakin panjang jangkanya dia merokok ya, bertahun-tahun, sehari berapa bungkus. Nah itu semakin tinggi resikonya dia untuk terkena kanker paru. Gitu. Nah, dari berbagai macam zat kimia tersebut, yang paling tinggi kadarnya dalam rokok yang paling banyak diteliti, yang paling banyak diwaspadai itu ada 3. Yang satu zat CO, karbon monoksida, yang tadi yang dari gas knalpot tadi. Kemudian yang kedua tar, dan yang ketiga nikotin. Nah, nikotin inilah yang menyebabkan efek adiksi, yang mana orang akhirnya kecanduan. Untuk berhenti itu susah, karena kadar nikotin dalam darahnya sudah tinggi. Nah, akhirnya dia tidak bisa berhenti merokok karena sudah mempengaruhi sistem saraf pusatnya, sudah mempengaruhi sugesti juga otaknya gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu. Dan ini adalah zat-zat yang paling sering menyebabkan masalah di badan kita, yang menjadi cikal bakal masalah-masalah yang timbul akibat rokok. Oke, dokter, tadi dokter udah jelasin tentang zat-zat bahaya yang terkandung dalam rokok ini dok. Nah, terus kalau efek sampingnya untuk yang perokok aktif nih ya dok, itu gimana nih dok? Efek samping sebenarnya bukan efek samping ya, tapi
atau pengaruhnya? Pengaruh ya, Ya. pengaruh. Kalau saya akan berbicara dari segi paru, karena kan saya dokter paru Iya, ya. betul. Jadi saya akan berbicara dari segi paru. Apa sih yang akan terjadi di paru seseorang yang merokok? Ya. Ya, terutama yang merokoknya jangka panjang dengan jumlah yang banyak gitu. Ya. Pertama, asap tadi kita sudah saya sudah jelaskan ya mengenai kandungan dari rokok tersebut ya. Itu semuanya adalah radikal bebas, ya. Yang mana ketika radikal bebas itu masuk ke dalam badan, ya, dalam jumlah yang berlebihan, dia akan menghancurkan sel dalam badan kita. Jadi di dalam badan kita sendiri itu sebenarnya ada keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan. Jadi dalam badan kita itu sudah ada semacam antioksidan alami yang untuk mengantisipasi ketika ada radikal bebas masuk ke dalam badan, dia akan langsung mengeradikasi, akan menetralkan si radikal bebas tersebut, sehingga tidak menimbulkan kerusakan jaringan, kerusakan sel dan jaringan. Nah, bila jumlah radikal bebas itu berlebihan masuk ke dalam badan secara terus-menerus setiap hari, maka antioksidan alami yang ada dalam badan kita tidak bisa secara sepenuhnya menetralisir radikal bebas, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara radikal bebas yang terlalu berlebihan dan antioksidan yang sedikit, yang jadinya lebih sedikit gitu ya, sehingga terjadilah kerusakan sel dan jaringan. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal semua bahaya yang ditimbulkan akibat rokok. Semua penyakit atau kondisi yang diakibatkan karena rokok, karena pajanan rokok berlebihan gitu. Nah, jadi kalau dari paru ya, pertama ketika kita menghirup asap rokok, menghirup rokok ya, si CO-nya dan zat lainnya yang tadi yang berbahaya tadi, tarnya, nikotinnya itu kan menjadi radikal bebas dan akan merusak sel-sel di dinding saluran napas. Dia akan mengiritasi dinding saluran napas secara berkepanjangan. Badan kita sekali dua kali ada iritasi, ada suatu proses peradangan, akan langsung ditanggulangi kan oleh sel-sel imun kita, sehingga akhirnya proses peradangannya hilang, terus normal lagi gitu ya. Tapi kalau terus menerus terjadi iritasi di dinding saluran napas, pada akhirnya kelama-kelamaan sistem imun kita sendiri sudah tidak bisa tidak bisa sepenuhnya mengatasi proses peradangan yang terjadi. Akhirnya proses peradangan terjadi berlanjut. Lama-lama dinding saluran napas terkikis akibat proses iritasi yang berkepanjangan. Terkikis. Apa yang terjadi bila terkikis? Pertama, karena dia dindingnya sudah semakin tipis, saluran napasnya menjadi hipersensitif. Hipersensitif artinya yang tadinya seseorang itu nggak apa-apa nih menghirup asap yang lain, atau ada perubahan cuaca dingin atau menghirup bulu, debu, dia nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Tapi ketika itu sudah terkikis, sudah menjadi lebih tipis dinding itu, dan terjadi iritasi berkepanjangan di situ, dia jadi akhirnya memproduksi dahak terus-menerus di dinding saluran napas itu. Jatuhnya jadi kayak alergi gitu. Jadi alergi. Dari yang tidak alergi, akhirnya jadi alergi. Jadi seringkali pasien datang ke kita, "Dok, saya kok sering mengeluarkan dahak tiba-tiba tuh, terutama kalau cuaca dingin, kalau debu, atau dok kok saya kalau malam tuh tidur suka sesek, suka napasnya berbunyi, saya harus terbangun malam hari karena hal itu." Atau, "Dok, saya kok kalau jalan berapa lama kok saya cepet capek ya, saya ngos-ngosan." Ya itu ya, jadi hal-hal seperti itu ya, itu karena sudah terjadi kerusakan di dinding saluran napasnya ya, jadi hipersensitif. Produksi dahak dalam jumlah berlebihan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Bakteri, kuman, kita hirup apapun di udara, kita hirup apapun. Nah, bakteri yang kita hirup masuk ke dalam badan kita, masuk ke dalam saluran napas, itu akan langsung hinggap di bagian yang rusak. Dia akan senang di bagian yang rusak, apalagi yang dahaknya banyak, kental-kental di situ, dia senang di situ hinggap. Nah, karena dia hinggap di situ, berkembang biaklah. Akhirnya terjadilah infeksi saluran napas, atau yang kita sering sebut sebagai bronkitis. Tapi kalau seseorang tersebut masih tetap menghirup asap rokok, ya udah kita obatin, besok-besok akan terjadi lagi. Jadi bronkitis berulang
berulang. Akhirnya puluhan tahun kemudian dia masih melakukan gaya hidup yang sama dengan menghirup asap rokok dalam jumlah yang banyak ya setiap hari. Bronkitis yang tadinya bisa disembuhkan lama-lama menjadi permanen. Dia akan meluas, infeksinya akan meluas kemana-mana, lalu dia akan permanen, tidak bisa diobati, tidak bisa disembuhkan. Yang bisa dilakukan adalah mencegah kerusakan lebih lanjut. Ini yang kita sebut keadaan namanya penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. PPOK itu adalah bronkitis yang berkepanjangan yang sudah permanen, irreversible, tidak bisa kita balikin lagi statusnya ke normal lagi. Dinding saluran napasnya sudah hancur gitu ya, terutama yang bagian bawah-bawah yang kecil-kecil gitu. Nah, jadi itu akan nanti kalau seseorang yang sudah mengalami PPOK itu nanti gejala pernapasan dia, keluhan pernapasannya dia itu akan menetap dan sifatnya progresif. Meskipun dia stop rokok di saat itu, tapi kerusakan jalan terus. Itu kalau sudah jadi PPOK, gitu. Kerusakan jalan terus. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah pemberian, biasanya kita berikan inhaler yang isinya ada komponen anti radangnya untuk melebarkan saluran napas, hal-hal seperti itu ya, untuk mencegah supaya ya jangan sampai progresivitas penyakitnya itu terlalu cepat gitu. Hanya itu yang kita bisa lakukan gitu ya. Jadi akhirnya pasiennya harus konsumsi inhaler seumur hidup dengan mengalami keluhan napas seumur hidup juga gitu. Ya, nah itu PPOK itulah yang bahaya gitu ya, yang justru kita hindari gitu. Itu untuk yang efek jangka panjangnya. Dok. Radikal bebas dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan mutasi sel. Mutasi sel di dalam jaringan paru dari sel yang normal dia akan berubah menjadi sel kanker. Ya, sel kanker itu pembentukan dari dia mutasi sampai dia jadi suatu bentuk tumor itu butuh waktu bertahun-tahun. Ya, jadi nggak ada pasien yang kanker paru tiba-tiba ujung-ujung kanker paru. Itu pasti sudah ada proses dari dulu dia mutasi dulu selnya, lalu lama-lama grow, berkembang akhirnya jadi sebuah tumor yang sudah cukup besar, akhirnya menyebabkan gejala. Makanya kalau pasien kanker paru itu biasanya yang berobat, yang datang, yang sudah ada gejala itu tuh sebenarnya udah stadium lanjut. Itu udah nggak bisa diangkat lagi tumornya karena dia udah besar, dia udah sampai menyebabkan gejala. Jadi jangan sampai ada gejala gitu. Kalau udah ada gejala biasanya udah stadium lanjut. Nah itu bahaya kanker paru karena nggak diprediksi, kita nggak akan pernah tahu kapan sel kita bermutasi, kapan dia berkembang jadi tumor. Nggak mungkin dong kita CT scan tiap tahun, kan nggak mungkin dong kan. Nah, jadi tiba-tiba ada gejala dan itu udah stadium lanjut. Ya, nah ya kita tahu ya kanker paru itu merupakan 3 penyebab terbesar kematian akibat kanker, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia gitu ya. Dan memang nggak ada obatnya sampai sekarang, kan belum ada obat untuk benar-benar menyembuhkan kanker ya. Ini ada satu slide ya dari Menkes juga mengenai bahaya dari rokok secara general ya. Pertama, dia bisa menyebabkan kerontokan rambut ya. Kemudian juga bisa menyebabkan gangguan pada mata seperti menyebabkan katarak, gangguan pendengaran, juga dapat merusak gigi dan menyebabkan bau mulut juga ya karena asapnya juga kan. Nah, kemudian juga yang mengerikan selain masalah paru juga bisa menyebabkan sumbatan di pembuluh darah karena radikal bebas tadi itu ya, sehingga dia merusak dinding dari pembuluh darah. Ya, dia merusak. Jadi kalau dinding pembuluh darah itu rusak, dia akan regenerasi, dia akan mengundang sel-sel radang ke situ ya, karena ada kerusakan. Sel radang itu akhirnya akan membentuk sebuah sumbatan. Jadi ada seperti bendungan yang akhirnya sifatnya permanen dan akan menjadi sumbatan gitu. Nah, sumbatan pembuluh darah inilah yang akan menyebabkan penyakit seperti stroke atau serangan jantung. Ya, jadi itu juga bahaya ya di situ ya, karena itu kan silent killer ya. Iya, betul. Kemudian juga dapat menyebabkan kekeroposan tulang. Kemudian untuk wanita juga dapat menyebabkan kanker leher rahim dan keguguran. Pada laki-laki dapat menyebabkan kemandulan dan impotensi, dan juga dapat menyebabkan kanker di organ-organ lain ya, termasuk di kulit juga dapat menyebabkan kanker.
smoker ya, dari intinya semuanya prosesnya dari radikal bebas itu. Betul, Dok. Jadi radikal bebas itu dapat merusak selain keseimbangan oksidan dan antioksidan dalam badan, dia juga bisa merusak keseimbangan sistem imun dalam badan. Betul, Dok. Jadi imun kita drop gitu, lama-lama drop, sistem imun kita tidak bisa secara adekuat, secara baik mengatasi berbagai macam kondisi dalam badan kita, ya sehingga menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Oke, dokter. Itu kan kalau misalkan secara untuk efek pribadi ya, Dok, kayak individu yang aktif merokok. Nah, ini kalau misalkan untuk lingkungannya nih, Dok. Iya. Pengaruhnya apa nih, Dok, untuk lingkungan sekitarnya, Dok? Pengaruhnya sangat besar. Jadi rokok itu selain dia dapat menimbulkan bahaya untuk dirinya sendiri, dia juga dapat menimbulkan bahaya untuk orang sekitarnya. Oke. Kalau kita sering dengar ada istilah second hand smoker, ya, atau ada juga satu lagi third hand smoker, ya. Nah, apa itu? Nah, kalau second hand smoker adalah orang yang tidak merokok tapi secara aktif menghirup asap rokok dalam jangka waktu yang lama dengan intensitas yang sering. Biasanya keluarga itu ya, Dok, ya? Iya, biasanya orang dalam rumah ya, orang dalam rumah itu perokok pasif gitu ya. Jadi istilahnya namanya perokok pasif. Dia seperti perokok juga, tapi dia tidak megang, dia nggak megang rokok, tapi dia menghirup asap rokok. Jadi resikonya dia terkena bahaya-bahaya yang pada pasien yang orang-orang yang perokok aktif sama seperti yang pasif gitu. Jadi sama gitu ya. Banyak pasien kita di poli, banyak yang istrinya ya, ibu-ibu nggak pernah merokok, tapi suaminya merokok kuat, merokok berat, istrinya yang kena kanker. Kemudian anak-anak itu juga paling rentan terhadap asap rokok ya, paparan asap rokok. Biasanya bayi-bayi itu kan pertumbuhan parunya itu masih berkembang gitu ya. Semua organ-organ dalam badannya itu masih berkembang. Sehingga paparan asap-asap berbahaya masuk ke dalam badannya dalam jangka waktu yang lama, itu bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dari organ-organ di dalam badannya. Ya, sering juga ada penelitian yang mengatakan bahwa asap rokok itu bisa menyebabkan sindrom kematian mendadak pada bayi. Tiba-tiba bayinya nggak bisa napas. Ya, karena parunya memang nggak bisa dipakai untuk bernafas lagi karena sudah terpapar oleh asap-asap itu, gitu kan. Kemudian juga yang sering di sini kasusnya adalah pasien anak yang mengalami pneumonia radang paru, ya, radang paru atau radang saluran napas atau yang tadi bronkitis ya. Nah, itu akibat itu paparan asap rokok dari orang tuanya, gitu ya. Kemudian juga bisa mengganggu tumbuh kembang. Ada satu penelitian juga di Indonesia sudah dilakukan meneliti tentang ini, dan memang ternyata anak yang tinggal di rumah tangga yang orang tuanya merokok itu lebih beresiko untuk mengalami stunting, gangguan tumbuh kembang dari rokok ya, mengganggu tumbuh kembang dia, mengganggu pertumbuhan tulangnya dia kan, gitu, dibandingkan rumah tangga yang tidak ada asap rokoknya. Ya, jadi anak-anak sih yang paling kesian, dan yang terakhir juga masalah psikis juga ya. Biasanya anak-anak yang memang orang tuanya merokok, nanti dia besarnya, remajanya, dia cenderung akan merokok juga. Ada lagi namanya third hand smoker. Kalau third hand smoker, nggak ada asap rokok secara langsung orang merokok depan kita, tapi di barang-barang sekitar kita ada asap rokok yang menempel, dan itu yang kita hirup. Jadi misalnya nih ada bapak, dia merokok di luar. Nah, ketika dia masuk ke dalam rumah, dia membawa asap rokok itu, dan asap rokok itu menempel pada baju dia kan, menempel pada bajunya atau barang-barang di sekitarnya dia. Terus dia gendong bayinya. Bayinya akan menghirup asap rokok yang nempel di bajunya, ya, atau enggak dia sering menghirup asap rokok di satu ruangan, kemudian anaknya suka main ke situ juga. Anak itu meskipun bapaknya lagi nggak merokok di situ, dia tetap bisa menghirup asap rokok dari barang-barang yang ada di sekitar situ. Itu juga sama. Anak itu berarti perokok pasif. Gitu. Meskipun kayaknya kan rokoknya udah di luar gitu, udah ganti baju, tapi kan tetap punya rambut, punya kulit gitu ya. Jadi tetap nempel-nempel. Sedangkan kita gitu, kalau lagi nongkrong di kafe-kafe, ada banyak asap rokok, pulang-pulang rambut kita bau rokok kan. Berarti kan itu nempel gitu. Jadi
kadang itu juga salah satu dalihnya ya dari para bapak-bapak perokok ya. Saya kan merokok di luar, saya nggak merokok di dalam kok. Iya, Tapi kan nempel, dia membawa itu racun itu, dia bawa ke dalam rumah gitu kan. Dan kita kan bernafas semuanya, anak kecil kan bernafas juga, berarti kan menghirup itu juga. Iya, gitu. Iya. Dok, kalau misalkan ya kita ini mau berhenti dok gitu kan, tapi misalkan kayaknya apa yang dokter ceritakan nih saya belum ada arah-arah ke sana, misalkan beberapa tahun nih belum ada sesak napas atau apa tadi ya, berdahak atau segala macam gitu. Nah, apakah kalau ke Poliparu nih misalkan ada yang mau datang berobat tapi untuk niatnya untuk berhenti merokok tapi pengen mengecek kesehatan parunya dok, tanpa ada keluhan. Biasanya kan ibaratkan kalau datang ke Poliparu tuh berobat ya dok ya, karena ada keluhan. Tapi ini saya misalkan baru dengan kesadaran sendiri datang ke Poliparu menceritakan bahwa saya aktif merokok tapi saya niat untuk berhenti, tapi saya mau mengetahui status kesehatan paru saya bisa, seperti dok? apa. Bisa, sangat bisa dan direkomendasikan ya. Dok. Kita itu sebagai manusia wajib sadar terhadap apa yang ada dalam badan kita. Betul. Wajib bertanggung jawab. Kita punya tanggung jawab atas badan kita sendiri. Gitu. Karena tanpa badan kita tidak ada di sini, ya kan? Jadi saya memang sangat merekomendasikan pemeriksaan seperti itu ya. Itu namanya kan screening kesehatan paru ya. Untuk mengetahui status paru kita sekarang seperti apa gitu ya. Sebagai itu bisa juga sebagai penyemangat ya, bahwa ternyata paru saya masih sehat nih sekarang. Saya berarti belum terlambat untuk berhenti rokok. Betul gitu. banget. Ya kan? Atau yang kedua sebagai deteksi dini. Ya. Tadi saya sudah jelaskan ya efek-efek rokok, terutama yang kanker paru tadi. Kita nggak akan pernah tahu kapan ada tumor dalam badan kita, dalam paru kita sampai timbul gejala. Dan kalau sudah timbul gejala, artinya sudah stadium lanjut. Betul. Itulah gunanya screening. Untuk deteksi dini. Ketika kamu di ronsen tiba-tiba ada tumor kecil, itu masih bisa diangkat. Kemo berapa siklus selesai, udah kamu tinggal jaga lifestyle kamu harus lebih baik, hindari asap rokok, udah kamu akan hidup seperti orang normal biasanya. Ya, jadi lebih untuk deteksi dini juga ya, untuk menghindari kemungkinan terburuk gitu ya. Betul. Oke dokter, dari awal kita sudah bahas sih tentang rokok ya dok. Nah ini gimana kalau pasukan sehat paru ingin berhenti merokok, cara-caranya atau triknya gimana dok? Oke, ya jadi saya tahu ya. Ketika seseorang ingin berhenti merokok itu tidak segampang membalikan ke telapak tangan gitu. Betul, ya. Karena efek adiksi dari nikotin tadi yang mana ketika seseorang mencoba menghentikan rokok yang biasanya dia setiap hari dia merokok, tiba-tiba satu hari dia nggak merokok sama sekali, akan muncul efek withdrawal syndrome atau kita kenal sebagai sakau. Sakau ya, macam-macam. Sindromnya, gejalanya macam-macam ya. Ada yang mungkin mulutnya kering lah, jadi mual lah, pusing kepala, craving. Sebegitunya ya dok ya. Kayak sama untuk obat-obat. Seperti makanya seperti itu karena memang dia mempengaruhi sistem saraf pusat ya, efek dari si nikotin ini gitu. Memang tidak semudah itu ya. Jadi seringkali orang membutuhkan bantuan dari profesional gitu ya, dari dokter untuk membantu dia untuk berhenti merokok gitu, dan tidak bisa langsung berhenti stop benar-benar enggak. Jadi biasanya intensitasnya kita kurangin. Nah, saya mau memaparkan satu slide ya dari Kemenkes juga mengenai strategi-strategi untuk berhenti merokok gitu ya. Ini slide-nya. Sebelum kita bahas mengenai berhenti merokok ini, saya mau jelaskan mengenai keuntungannya dulu. Keuntungan dari berhenti merokok. Ini ada timeline-nya tuh ya, kalau dia di bawah tuh ada timeline-nya. Dari waktu sejak dia berhenti 8 jam pertama dia tidak merokok, itu mulai menurun setengah kadar nikotin dan karbon monoksida dalam darahnya. Jadi mulai turun tuh kadar nikotinnya. Nah, karena turun kadar nikotin ini nih biasanya mulai efek adiksinya muncul
gitu ya, di daerah-daerah sini. Mulai nagih gitu ya. Oke. Mulai nagih. Nah, Iya. kemudian setelah 48 jam, 24 sampai 48 jam, Iya. karena efek dari zat berbahaya itu kadarnya sudah mulai menurun dalam darah, Iya. maka mulai terjadi regenerasi jaringan. Mulai paru dan organ-organ lain yang terkena dampak itu mulai melakukan pembersihan, Iya. mulai melakukan perbaikan jaringan akibat residu-residu rokok tadi. Iya. Kemudian setelah 72 jam, biasanya kadar nikotin dan zat-zat berbahaya lain itu sudah hilang dalam darah. Sudah hilang dalam 72 jam itu. Dan pernapasannya itu sudah lebih lancar karena sudah mulai perbaikan jaringan gitu ya. Kemudian dalam 2-12 minggu, Iya. sirkulasi darah mulai membaik. 3-9 bulan biasanya kita sudah bisa melihat efek dari berhenti merokoknya, yang tadinya saya katakan masalah hipersensitif saluran napas atau bronkitis, Iya. itu biasanya sudah mulai sembuh gitu ya, sudah mulai hilang. Saluran napas sudah kembali seperti normal, dindingnya juga sudah tebal sehingga napasnya juga sudah lebih baik, sirkulasi darah juga sudah lebih baik, sumbatan-sumbatan yang ada dalam darah pun sudah dibersihkan gitu ya. Iya, Dok. Kemudian 1 tahun setelah dia berhenti merokok, resiko penyakit jantung itu menjadi menurun setengahnya gitu. Oke. Setelah 1 tahun setelah seseorang itu Iya. sudah berhenti merokok, Oke. resiko penyakit jantung koroner itu akan menurun setengahnya dibandingkan orang yang tetap merokok. Kemudian 5 tahun setelah dia berhenti merokok, resiko stroke juga akan menurun. Iya. Ya, dan resiko kanker paru, resiko stroke ya, penyakit-penyakit itu akan menurun pada level yang sama seperti orang yang tidak pernah merokok. Jadi 5 tahun kamu mau membalikan fungsi kamu seperti orang normal yang tidak pernah merokok, itu minimal 5 tahun Oke. dari kamu yang biasanya merokok. Dan setelah 10 tahun, semua penyebab kematian dan resiko penyakit itu akan menurun pada level yang sama seperti orang yang tidak pernah merokok. Oke. Gitu. Jadi ya memang prosesnya sangat panjang. Iya, iya. Ya, dan ini dengan catatan pasiennya belum sampai PPOK ya. Iya. Karena kalau udah sampai PPOK, dia berhenti merokok, itu sudah terlambat karena kerusakan tetap terjadi. Ya, PPOK sama kanker paru gitu. Jadi memang ada waktunya juga gitu ya. Iya, iya. Kamu makanya berhenti merokok itu harus sedini mungkin gitu. Ada cara atau trik tersendiri? Nah, Dok? untuk trik berhenti? sendiri, Iya. nah ini dari slide yang ini juga ada persiapan untuk berhenti merokok. Ini ada start namanya. Start. Jadi S-nya itu adalah set a quit date. Set a quit date. Jadi kamu niat kapan kamu mau berhenti merokok. Tetapkan tanggalnya. Oke, mulai tanggal 1 Januari saya nggak akan merokok lagi. Oke. Gitu. Ya. Kemudian setelah itu T, start ya. T-nya itu adalah tell family, friends, and coworkers you plan to quit. Your plan to quit. Jadi kasih tahu ke sekitar kamu, ke teman-temanmu, ke keluarga, ke teman kerja bahwa saya lagi berusaha berhenti merokok. Betul. Gunanya kita mau mendapatkan dukungan moral dan sosial dari teman-teman sekitar, dari lingkungan bahwa oh nih dia lagi mencoba berhenti merokok, yuk kita dukung dia, kita nggak merokok depan dia. Ya biasanya ya kalau teman yang baik pasti akan begitu gitu ya. Teman yang nggak peduli ya beda lagi gitu. Ya ini sebenarnya di step ini kamu jadi tahu mana teman kamu mana enggak. Betul banget. Jadi gitu. Terus A-nya itu adalah antisipasi. Gimana kalau tiba-tiba ada godaan muncul, tiba-tiba kamu diundang ke suatu event yang penuh dengan asap rokok di situ. Kamu mau gimana gitu? Apakah kamu akan mengikuti godaan itu? Kamu akan merokok adalah 1-2 batang nggak apa-apa gitu kan? Bahaya itu. Jadi harus ada sebuah strategi antisipasi. Tiap orang itu beda-beda. Nomor 1 ya tentunya sebisa mungkin hindari. Kalau tidak bisa dihindari, kamu pakai masker. Kemudian yang kedua, misalnya kamu ada kebutuhan mendesak untuk merokok,
biasanya ada urgensi gitu ya, aduh udahlah nggak apa-apa 1 batang 2 batang, coba kamu replace itu, kamu substitusi yang tadinya rokok, substitusi misalnya dengan permen kan banyak ya, permen kopi gitu, atau buah-buahan, atau kamu makan gitu ya. Jadi apa ya yang bikin sebenarnya itu bisa menggantikan rokok gitu. Ada juga pasien saya di poli, dok saya seneng ngopi, jadi dia bisa dia berhenti merokok tapi diganti dengan kopi. Biasanya kalau rokok tuh sepaketnya sama kopi ya, dok? Biasanya kan. Tapi ya kalau saya pribadi saya akan bilang ya udah nggak apa-apa, ganti aja dengan kopi, nggak apa-apa, asal nggak berlebihan ya. Setidaknya dia urgensi dia untuk merokok itu tergantikan dulu gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu ya. Kemudian setelah itu R itu adalah remove cigarette. Jadi kita hilangkan semua hal yang berbau-bau rokok, termasuk asbaknya. Misalnya di rumah kita sering ada asbak rokok, itu buang. Terus ada kotak-kotak rokok, buang gitu. Semua hal-hal yang menyebabkan kamu merokok itu kamu hindari. Jadi kayak kepanggil jiwanya gitu dok ya. Lakukan hal yang lebih positif. Misalnya biasanya kamu di jam sekian kamu duduk di warung nongkrong sambil ngerokok sama teman-teman, ngalor ngidul ngomong nggak jelas. Itu kamu bisa ganti dengan hal-hal yang lebih positif. Kamu olahraga ya kan, untuk detoksikasi juga kan badan kan, bagus olahraga atau apapun itu, lakukan hobi-hobi kamu yang lebih positif gitu. Kemudian T itu adalah yang terakhir adalah talk to your doctor. Kalau dengan segala usaha kamu kamu masih kesulitan untuk berhenti merokok, maka kamu dapat berkonsultasi pada dokter untuk langkah selanjutnya, untuk meminta dokter untuk membantu kamu gitu. Biasanya ada obat-obatan yang bisa membantu gitu ya, mengurangi efek adiksi dari nikotin. Oke dokter, terima kasih untuk tipsnya tadi ya, trik untuk berhenti merokoknya itu. Jadi pasukan sehat paru, apa yang ditunggu lagi kalau misalkan memang kita sudah mengetahui bahaya dan efek samping dari merokok, dan kita juga sudah ketahui juga tentang pengobatannya, tentang pemulihannya, juga tentang bagaimana caranya berhenti merokok dan apa sih keuntungan dari berhenti merokok. Jadi kita bersama, namanya juga kan pasukan sehat paru ya dok ya, otomatis parunya harus sehat. Caranya ayo kita berhenti merokok bersama, seperti itu. Jadi dokter terakhir nih dok, ada yang mau disampaikan untuk pasukan sehat paru dok? Ya saya harap video talk show kita kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang memang lagi berusaha berhenti merokok ya, atau setidaknya bisa membantu menyadarkan teman-teman yang memang masih aktif merokok bahwa hidup sehat itu jauh lebih penting, karena kita punya tanggung jawab terhadap badan kita sendiri. Gitu. Yang kita punya di dunia ini cuman badan kita sendiri. Jadi gimana caranya kita sayangi badan kita ya, sehingga kita bisa berguna lebih baik lagi untuk orang-orang sekitar kita.